Halo, selamat pagi anak-anak semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan harus siap dengan belajar hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar di bagian yang ketiga, yaitu tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, ini pada bagian yang ketiga ini tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Di situ bagian yang kedua, tapi kita melakukan di bagian yang ketiga. Ini adalah kolaborasi nanti dengan pelajaran bahasa Indonesia, yang pada waktu sebelumnya kita sudah singgung sedikit bahwa pada materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN ini nanti kita akan berkolaborasi tugasnya dengan bahasa Indonesia. Nah, kontennya apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ada 3 isi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Kemudian yang kedua, faktor terjadinya dari interaksi, yaitu pendorong, dan yang kedua penghambat, dan yang ketiga bentuk-bentuk dari kerjasama. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu tentang pengertian interaksi. Kalau kita berbicara tentang interaksi, tentu kita mengingat pelajaran waktu di kelas 7. Kita pernah belajar tentang interaksi manusia. Nah, di sini pun kita sekarang akan belajar tentang interaksi yang terjadi antar negara. Nah, dalam berinteraksi tentu di situ ada beberapa poin yang penting dalam mengartikan interaksi. Poin yang pertama adalah timbal balik. Nah, dalam berinteraksi tentu ada unsur timbal balik. Ya, timbal balik berarti di situ saling. Ya, ada saling. Timbal balik berarti ada aksi, ada reaksi. Nah, dalam hubungan timbal balik, hubungan yang saling ini tentu nanti di situ akan menghasilkan sebuah poin yang kedua, yaitu menguntungkan. Nah, pada poin menguntungkan ini bukan pada salah satu pihak. Namanya menguntungkan berarti kedua belah pihak saling diuntungkan. Poin yang ketiga dalam berinteraksi itu bisa terjadi antar negara. Misalkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia dengan Filipina, itu adalah antar negara. Tetapi dalam berinteraksi juga bisa terjadi multi negara. Multi artinya adalah banyak. Berarti di situ bisa antara satu organisasi negara dengan organisasi negara yang lain. Multi. Kemudian poin yang keempat adalah regional dan internasional. Nah, regional, interaksi yang terjadi itu adalah dalam satu kawasan yang sama. Region itu adalah wilayah. Nah, dalam satu wilayah yang sama, interaksi bisa terjadi. Sebagai contoh, ASEAN. Ini adalah contoh interaksi yang terjadi secara regional dalam satu kawasan yang sama, yaitu Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah internasional. Kalau interaksi yang terjadi secara internasional berarti mendunia, secara global. Yang terjadi secara keseluruhan dalam dunia ini ada banyak negara. Maka salah satu contohnya, kalau interaksi yang internasional itu adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang, faktor terjadinya dari interaksi. Ada 2 faktor dari terjadinya interaksi. Yang pertama adalah faktor pendorong, dan yang kedua faktor penghambat. Faktor pendorong berarti faktor yang menjadikan interaksi itu. Yang pertama, misalkan
adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Setiap negara pasti punya sumber daya alam. Tetapi sumber daya alam ini tentu bisa berbeda. Berbeda dalam jumlah, bisa juga berbeda dalam hasilnya, jenisnya, bentuknya. Nah, ada kesamaan-kesamaan, contoh sama-sama menghasilkan atau sama-sama mempunyai sumber daya alam minyak, sehingga kemudian yang muncul kerjasamanya adalah OPEC. Nah, OPEC ini adalah bentuk kerjasama yang mendorong negara-negara tersebut terbentuk dalam satu organisasi penghasil minyak dan pengekspor minyak ke dunia, ke negara-negara yang lain. Perbedaan juga tentu bisa menimbulkan terjadinya kerjasama atau interaksi. Indonesia misalkan, Indonesia kaya akan rempah-rempah, tetapi negara yang lain mereka tidak punya rempah-rempah, tapi mereka mempunyai jenis hasil pertanian yang lain. Maka disinilah perbedaan itu bisa saling berinteraksi karena saling mencukupi kebutuhan yang akan dipenuhi dalam negara tersebut. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dalam hal kondisi geografis. Ya, kondisi geografis. Nah, dalam kondisi geografis kesamaan wilayah ini pun yang mendorong terjadinya kerjasama. Seperti tadi yang saya contohkan, Asia Tenggara sama kondisi geografisnya. Secara geografis berada di wilayah Asia Tenggara. Maka disitulah tergabung organisasi atau asosiasi, perserikatan, perkumpulan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Maka terbentuklah yang dinamakan dengan ASEAN. Itu faktor pendorongnya. Sekarang yang kedua, kalau kita melihat pada penghambatnya. Faktor penghambat itu adalah faktor yang menyebabkan interaksi tersebut bisa menjadi tidak terjadi. Contoh, faktor penghambat yang pertama adalah ideologi. Ideologi itu adalah dasar negara. Setiap negara pasti punya dasar. Nah, dasar inilah yang bisa menjadikan penghambat dalam berinteraksi. Tetapi kita bersyukur bahwa di wilayah Asia Tenggara ini, meskipun berbeda ideologi, tetapi tidak menjadikan penghambat dalam berinteraksi antar negara di Asia Tenggara. Faktor penghambat yang kedua, konflik dan peperangan. Ini sudah pasti, sudah tentu. Kalau negara tersebut konflik, kalau negara tersebut mengalami peperangan, pasti di situ akan terhambat dalam proses interaksi. Ya. Negara-negara yang tergabung di wilayah Asia Tenggara ini, itu pun adalah negara-negara yang sudah bebas, sudah merdeka dari penjajahan. Sehingga yang menjadi patokannya, yang menjadi salah satu mengapa ASEAN terbentuk adalah negara-negara di Asia Tenggara sudah merdeka. Tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat yang ketiga adalah kebijakan protektif. Setiap negara pasti punya kebijakan. Setiap negara pasti punya peraturan. Nah, kebijakan itu, peraturan tadi bertujuan adalah untuk proteksi, perlindungan. Dengan alasan misalkan, kenapa kita tidak berinteraksi dengan negara A? Oh, alasannya agar negara kita tidak menjadi terpengaruh, ya. Atau perekonomiannya agar
tidak jatuh. Kenapa? Nah, itu adalah protektif. Kita melindungi produksi dalam negeri. Kalau kita semakin banyak misalkan melakukan impor, mendatangkan barang, berarti barang-barang yang ada di dalam negeri kita menjadi tidak laku. Maka disitulah diberlakukan kebijakan protektif. Tapi sekali lagi kita harus bersyukur lagi bahwa di Asia Tenggara ini justru kebijakan-kebijakan itu mengarah pada pembangunan yang ada di dalam negara di wilayah Asia Tenggara, sehingga semua negara-negara yang tergabung di ASEAN ini meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kemudian faktor penghambat yang terakhir, tentu masih banyak lagi yang lain. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Setiap negara pasti punya visi. Setiap negara pasti punya kepentingan masing-masing. Ada yang kepentingannya mencari keuntungan. Ada yang kepentingannya mencari, kalau kita contoh kembali ke masa penjajahan, waktu dulu bangsa Eropa datang, mereka punya kepentingan apa? Mencari rempah-rempah. Karena pada waktu itu mereka mendapatkan rempah-rempah di Eropa tetapi dengan harga yang sangat-sangat mahal, sehingga kemudian mereka harus mencari sendiri. Itulah beberapa faktor terjadinya dari interaksi antar negara. Nah, yang berikutnya ini yang menjadi kolaborasi kita dengan pelajaran bahasa Indonesia adalah bentuk-bentuk kerjasama. Nah, dalam berinteraksi tentu di situ akan menghasilkan bentuk kerjasama. Dan bentuk kerjasama ini terbagi dalam berbagai macam bidang. Kita harus pilah-pilah. Dalam kita menjalin interaksi, tentu harus kita pilah, oh ini masuk dalam bidang apa, ini masuk dalam bidang apa. Nah, di Asia Tenggara ini, dalam kerjasama ASEAN ini, kita bagi dalam 4 bentuk kerjasama. Ada dalam bidang sosial, ada dalam bidang budaya, ada dalam bidang politik, dan ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang sosial misalkan, bentuk kerjasama dalam bidang sosial itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kerukunan, untuk meningkatkan kemajuan bersama. Sehingga dalam bidang sosial ini salah satu bentuknya dalam ASEAN, di negara-negara anggota ASEAN ini, mereka mengembangkan sumber daya manusia. Itu contoh. Kemudian dalam bidang budaya misalkan. Nah, dalam bidang budaya tentu ini hubungannya dengan kebudayaan, hasil dari karya, rasa, dan cipta manusia. Dalam bidang budaya ada berbagai macam. Ya, ada berbagai macam. Contohnya tari-tarian, bahasa, pakaian. Nah, itu adalah dalam bidang budaya. Sehingga kalau kita melihat salah satu contoh bentuk kerjasama dalam bidang budaya ini, tentu masing-masing dari negara-negara anggota ASEAN ini mereka memperkenalkan budaya-budaya yang ada, sehingga terjadi di situ pertukaran budaya. Ya, kita memperkenalkan budaya Indonesia ke Singapura. Singapura kembali lagi memperkenalkan ke Indonesia. Nah, disitulah terjadi pertukaran budaya. Kita saling tahu budayanya seperti apa. Kita yang paling dikenal adalah batik dan juga gamelan misalkan. Ini menjadi salah satu contoh bentuk dari kerjasama dalam bidang budaya. Kemudian yang ketiga, dalam bidang politik.
Nah, dalam bidang politik ini tujuannya adalah untuk keamanan. Tujuannya adalah untuk perdamaian. Sehingga antara satu negara dengan negara yang lain di wilayah Asia Tenggara ini, kita saling menjaga. Kita saling membuat agar aman. Tidak terjadi konflik, tidak terjadi peperangan. Bahkan yang seringkali terjadi, contoh yang selalu ada itu hubungannya misalkan dengan teroris gitu ya. Kalau ada dari negara lain yang kemasukan teroris atau dari negara mana kemudian muncul di situ ada teroris, nah tentu di situ kita saling menjaga, kita saling mengamankan agar jangan sampai tersusupi teroris-teroris, ataupun kalau sampai tersusupi kita bisa untuk saling, ya. Maka tadi dikatakan interaksi itu saling timbal balik, ya. Bagaimana menjaga keamanan, kita saling membantu. Kemudian yang terakhir, bentuk kerjasama yang keempat adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita ingat pelajaran kelas 7, salah satu dari manusia dikatakan berkualitas, kita dikatakan bermutu, indikatornya adalah dari pendidikan ini. Dengan semakin tinggi pendidikan kita, maka kita akan luas wawasan kita. Semakin tinggi pendidikan kita, maka kita semakin tahu banyak hal. Nah, maka dalam kerjasama di bidang pendidikan ini, kita selalu mengembangkan kurikulum, kita selalu mengembangkan metode pembelajaran, kita selalu bekerja sama dalam bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Pertukaran pelajar terjadi, sekolah-sekolah internasional di Indonesia bermunculan dari negara-negara lain, bahkan yang berkurikulum Singapura ada di Indonesia, bahkan juga lebih kecil lagi ada di Malang. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana bentuk dari kerjasama dalam bidang pendidikan ini menjadi sesuatu yang harus terus-menerus ditingkatkan. Nah, itu gambaran penjelasan tentang bentuk-bentuk kerjasama. Nah, tugas kalian dalam berkolaborasi dengan pelajaran bahasa Indonesia, ya, nanti akan saya jelaskan di dalam classroom, di dalam classwork, nanti di situ ada. Silakan kalian buka, bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa. Itu pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi silahkan kalian pahami lagi, kalian pelajari kembali, dibaca banyak literasinya, banyak sumber, banyak buku yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam dari wawasan kalian tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Oke, selamat belajar. Selamat menimba ilmu, selamat memperdalam pengetahuan dan wawasan kalian. Sampai ketemu pada materi yang berikutnya.